Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrianda Farizi dengan NIM E1031231035 akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, pertama-tama kita akan membahas yang paling utama dulu, yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai kehidupan aspek masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini pemerintahan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem manual, melainkan mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi. Transformasi ini bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman, tetapi menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat, transparan, dan berbasis data. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi pemerintahan menjadi sangat penting dalam mendukung kegiatan administrasi, proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep sistem pendekatan teoritis, yang dimana secara umum sistem ini dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam ilmu pemerintahan, konsep sistem ini sering dikaitkan dengan teori sistem politik yang memandang pemerintahan sebagai suatu proses yang melibatkan tahapan input, proses output, dan feedback. Berikutnya, input berupa aspirasi, tuntutan, serta dukungan dari masyarakat. Proses dilakukan oleh lembaga pemerintahan, output menghasilkan kebijakan publik, sedangkan feedback merupakan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Beberapa karakteristik sistem pemerintahan antara lain bersifat menyeluruh, memiliki keterkaitan antar lembaga, terbuka terhadap lingkungan, serta memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan terus berkembang. Berikutnya ada materi kedua, yaitu konsep informasi atau dimensi strategis. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang telah memiliki arti dan nilai guna bagi pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan modern, informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendukung kekuasaan dan pengendalian kebijakan. Agar informasi dapat digunakan secara optimal, maka informasi harus memenuhi beberapa kriteria penting seperti akurat, relevan, tepat waktu, serta lengkap. Apabila informasi yang digunakan tidak berkualitas, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran atau dapat menimbulkan permasalahan yang baru. Karena itu, pengelolaan informasi yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Berikutnya ada materi ketiga, yaitu sistem informasi atau struktur dan fungsi. Sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang menggabungkan teknologi, manusia, data, dan prosedur kerja untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, sistem informasi tidak hanya berfungsi untuk mengolah data, tetapi juga sebagai alat bantu dalam proses manajemen dan penyusunan kebijakan. Komponen utama dalam sistem informasi meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, brainware sebagai pengguna sistem, data sebagai bahan utama, serta prosedur sebagai pedoman pelaksanaan. Keterpaduan antar komponen tersebut sangat menentukan keberhasilan sistem informasi. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka sistem secara keseluruhan akan terganggu. Dalam lingkup pemerintahan, sistem informasi digunakan dalam berbagai bidang seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya ada materi keempat, yaitu e-government, transformasi digital ke pemerintahan. E-government merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. E-government tidak hanya mengubah layanan menjadi digital, tetapi juga mengubah cara kerja birokrasi agar menjadi lebih efektif dan modern. Dalam e-government terdapat beberapa pola interaksi, yaitu government to citizen, government to business, government to government, serta government to employee.
Melalui penerapan e-government, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan terhubung secara terintegrasi. Berikutnya ada materi kelima, yaitu peran sistem informasi manajerial atau SIM, yaitu sistem informasi manajerial atau SIM merupakan salah satu bagian penting dalam sistem informasi pemerintahan. SIM berperan dalam menyediakan informasi yang ringkas, sistematis, dan relevan bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas. Beberapa fungsi utama SIM yaitu sebagai penyedia informasi, alat untuk monitoring dan evaluasi, pendukung dalam perencanaan, serta sarana pengendalian organisasi. SIM juga mampu mengolah data operasional menjadi informasi yang bersifat strategis, sehingga membantu pimpinan dalam menentukan keputusan yang tepat. Dengan adanya SIM, pengambilan keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didasarkan pada data yang jelas dan objektif. Berikutnya ada materi ke-6, yaitu manfaat sistem informasi, yaitu ada penerapan sistem informasi dalam pemerintahan memberikan berbagai manfaat yang penting. Di antaranya adalah meningkatkan efisiensi kerja aparatur, terus ada memperbaiki ketepatan data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik. Selain itu, sistem informasi juga mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah karena didasarkan pada data yang akurat. Oleh sebab itu, sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance. Berikutnya ada materi yang ketujuh, yaitu tantangan dalam implementasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan sistem informasi juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kemampuan teknologi pada sebagian aparatur, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Selain itu, masalah keamanan data dan kurangnya integrasi antar sistem juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem digital yang optimal. Berikutnya ada studi kasus atau website pemerintahan Kota Pontianak. Salah satu contohnya, penerapan sistem informasi dalam pemerintahan dapat dilihat melalui website pemerintah Kota Pontianak. Website ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dalam perspektif sistem informasi manajemen, website tersebut menunjukkan adanya integrasi antara teknologi, data, dan pelayanan publik. Beberapa bentuk penerapannya antara lain sebagai media penyedia informasi publik, sarana pelayanan digital, serta bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti penyediaan data analitis, integrasi layanan yang lebih menyeluruh, serta pengembangan konsep data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi telah diterapkan, pengembangan berkelanjutan tetap diperlukan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif. Berikutnya kesimpulannya, yaitu secara umum sistem informasi pemerintahan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan berkualitas. Melalui penerapan tersebut, sistem informasi dan e-government pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta komitmen organisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sistem informasi akan menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif di masa depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.